有他在这里庇护，请您将3支唐门魂导师团的执掌3军帅印。唐门魂导师团也只是一名8环魂斗罗，普通先行前往侦查。灵魂出击！1号魂导师女士连，我军腹地御敌。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Shaolin 2 episode ke-152, yang dimana pada cerita sebelumnya Huiho bersama dengan Tang Wutong mereka menghadapi rombongan dari Kekaisaran Doling, yaitu Penetua Tianyang dan juga lainnya, karena mereka yang merebut Su Yunhan untuk dikembalikan kepada ibunya, yang singkat cerita mereka pun bisa untuk mengembalikan Su Yunhan kembali kepada ibunya. Dan setelahnya pun mereka menghadapi permasalahan serius dari pertempuran melawan Kekaisaran Matahari Bulan, dengan Huiho memberitahu rencananya kepada Deho mengenai siasat pertempuran untuk bisa memukul mundur Kekaisaran Matahari Bulan, yang singkat cerita Deho menerima hal tersebut dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan mohon maaf, pada video sebelumnya Mimin sebut Su Yunhan itu dengan Su Yanhai dan itu murni kesalahan Mimin. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Huiho yang telah kembali di Akademi Shrek, yang di sana Huiho melakukan pertemuan di Pavilion Dewa Laut bersama dengan para penetua lainnya, yang Huiho memberitahu mengenai keuntungan dari pihak Kekaisaran Matahari Bulan, yang dimana kekuatan militer mereka sekarang telah meningkat karena mereka yang sangat ahli dalam bidang guru jiwa, dengan mereka yang bisa untuk membuat alat-alat jiwa tingkatan tinggi. Dengan Huiho memberitahu juga kalau para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan itu akan dipimpin oleh seorang dewi perang, yang dimana itu adalah Juzi, yang juga merupakan mantan murid dari guru Xuan Ziwen. Dan Huiho mengakui kalau dewi perang tersebut sangat ahli dalam bidang strategi pertempuran, yang membuat Huiho yakin akan sulit jika menghadapi pertempuran secara langsung. Penetua Pavilion Dewa Laut pun mereka setuju dengan pendapat Huiho dan juga saran antisipasi dari Huiho dan juga Deho, yang dimana Huiho memberikan saran untuk mengcounter Kekaisaran Matahari Bulan dengan mereka melakukan serangan kejutan. Dan penetua Pavilion Dewa Laut bertanya kepada Huiho bagaimana penjelasan detail mengenai penyerangan kejutan Huiho. Huiho menjelaskan kalau dirinya memiliki gerbang Demiplan ataupun dunia Necromancer, yang Huiho bisa untuk memanfaatkan dunia tersebut untuk bisa menampung para pasukan mereka, yang hal itu akan memberikan mobilitas besar kepada para pasukan mereka serta keamanan, karena Huiho bisa membawa semua pasukan tanpa harus khawatir para pasukan itu ketahuan oleh Kekaisaran Matahari Bulan, dan hanya perlu Huiho saja yang melewati sistem keamanan dari Kekaisaran Matahari Bulan, yang baru setelah menyusup ke dalam Kekaisaran Matahari Bulan maka mereka langsung akan bisa memberikan serangan besar-besaran kepada Kekaisaran Matahari Bulan, yang hal ini akan bisa langsung memberikan dampak besar kepada Kekaisaran Matahari Bulan karena mereka mendapatkan serangan kejutan dari dalam. 有了我的侦察和机动性，这样等于一整支军队。的时候也能保证吗？你的约束力，自己不在其中。 Tetapi para penetua Pavilion Dewa Laut mereka tidak bisa langsung setuju dengan usulan dari rencana Huiho, karena rencana ini melibatkan tanggung jawab yang besar mengenai para pasukan legium mereka, apalagi para pasukan ini merupakan investasi besar dari Akademi Shrek. Jika mereka kehilangan pasukan legium ini maka Shrek akan mengalami kerugian besar. Dekanyan pun bertanya kepada Huiho bagaimana Huiho akan bisa menjamin para pasukan mereka bersembunyi di dalam dunia Necromancernya Huiho, karena di dalam sana sendiri juga merupakan tempat yang berbahaya. Huiho pun mulai menjelaskan dan juga menunjukkannya kepada para penetua Pavilion Dewa Laut, yang di sana juga Huiho mengeluarkan Shobai. Setelahnya Huiho membawa mereka semua masuk ke dalam dunia Necromancernya Huiho, yang di sana Huiho menunjukkan bahwasanya para pasukan di dunia Necromancer ini dipimpin oleh Raja Beruang Undead, yang merupakan mantan tubuh dari Shobai. 有他在这里庇护，
yang sekaligus juga merupakan pasukan undead terkuatnya Hu Yuhou. Yang di sini Hu Yuhou bisa menjamin dengan Shoubai yang bisa mengendalikan tubuh beruang undead tersebut, maka para pasukan undead lainnya berada di bawah kendali mereka, yang membuat para pasukan undead lainnya tidak akan melukai para pasukan legium mereka. Para penetua dari pavilion Dewa Laut pun setelah melihat semua ini, mereka pun mulai percaya kepada Hu Yuhou dan yakin kalau Hu Yuhou memang bisa untuk bertanggung jawab atas misi besar ini. Setelahnya pun Ketua Suan langsung memberikan jabatan komando korps kepada Hu Yuhou agar Hu Yuhou bisa memimpin para pasukan legium mereka dalam misi besar ini. Penetua Song juga memberikan saran lainnya agar misi Hu Yuhou bisa berjalan lebih lancar lagi, yang dimana Penetua Song menyarankan untuk mereka juga memberikan dukungan kepada Kekaisaran Heavenly Soul untuk bisa mengecoh mereka kalau pihak Shrek mereka mengikuti pertempuran garis depan, yang akan bisa semakin membuat Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan curiga mengenai penyerangan dari belakang ini. Setelahnya pun ketiga pasukan legium mereka dikumpulkan, yang di sana Hu Yuhou menunjukkan otoritasnya kepada mereka semua kalau dirinya akan menjadi pemimpin pada misi ini, yang mengartikan kalau mereka semua harus patuh kepada dirinya. Yang semua pasukan legium itu pun mereka menerima perintah Hu Yuhou. Di sana pun Hu Yuhou mulai memberikan arahan pertama dari para pasukan Legium Master Jiwa yang dipimpin oleh Bebe, Susansi, dan juga Jiang Nanan. Yang total pasukan dari Legium Master Jiwa mereka adanya 200 orang, dengan mereka semua memiliki kekuatan seranah dari Kaisar Jiwa yang sekaligus juga merupakan Legium terkuat dari ketiga Legium lainnya. Setelahnya Legium kedua yaitu Legium Artileri Berat, yang dimana Legium ini dipimpin oleh Hu Yuhou dan juga Tang Wutong. Dengan mereka memiliki pasukan sampai 1000 orang, dan juga kebanyakan dari mereka merupakan seorang guru jiwa, dengan mereka memiliki persenjataan berat kelas 6. Dan selanjutnya Legium ketiga adalah Legium yang dipimpin oleh Hecheito dan juga Xiao Xiao. Yang total pasukan dari Legium ketiga memiliki 1500 orang. Yang setelahnya pun Hu Yuhou juga memberikan kata-kata motivasi kepada seluruh pasukan yang mengenai situasi dari pertempuran mereka, yang sekaligus juga di dalam pasukan mereka juga adanya para anggota dari Kekaisaran Tianhun, yang Hu Yuhou yakin kalau mereka sudah memiliki motivasi sendiri pada pertempuran ini. Dan Hu Yuhou juga meminta kepada seluruh pasukan untuk bisa mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan Kekaisaran Matahari Bulan. Yang singkat cerita, berkat perkataan Hu Yuhou, semua pasukan di sana mereka semua termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti pertempuran. Setelahnya Hu Yuhou membuka dunia nekromancernya, yang lalu pun semua pasukan di sana mereka masuk ke dalam dunia nekromancernya Hu Yuhou, yang di sana juga Hu Yuhou menghitung proses dari pemasukan para pasukan ke dalam dunia nekromancer, yang singkatnya Hu Yuhou bisa mendapatkan angka 20 menit persiapan, yang menandakan jika nantinya mereka melakukan pertempuran di Kekaisaran Matahari Bulan, dan jika harus memanggil kembali seluruh pasukan untuk kembali ke dunia nekromancer, maka setidaknya membutuhkan waktu 20 menit juga, yang hal ini akan bisa untuk membantu Hu Yuhou untuk mempersiapkan evakuasi dengan matang. Singkat cerita, setelah seluruh pasukan yang bertotal sampai 2700 orang, mereka semua telah masuk ke dalam dunia nekromancernya Hu Yuhou. Hu Yuhou pun langsung melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat dari Kekaisaran Matahari Bulan. Singkat cerita, Hu Yuhou pun telah memasuki kawasan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan di sana Hu Yuhou mengintai camp militer mereka, yang Hu Yuhou mendeteksi kalau di dalam camp tersebut terdapat ribuan dari peralatan senjata jiwa dan juga selusin pasukan tempur, serta yang paling tinggi pada camp itu adalah soldo luo 8 cincin. Dan setelahnya Hu Yuhou mempersiapkan para pasukan dari Legium mereka yang berada di dekatan dari camp militer musuh dengan membuka gerbang nekromancer. Dan sebelum mereka melakukan penyerangan, Hu Yuhou bersama dengan Tang Wutong mereka berdua akan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah melakukan pengintaian tersebut, Hu Yuhou membagikan pendeteksi spiritualnya kepada para pasukan militer lainnya agar menjadi radar bagi mereka. Dan setelahnya Hu Yuhou bersama dengan Tang Wutong membuka
ketika pertempuran dengan mereka muncul di tengah dari camp militer tersebut. Hal itu seketika langsung memancing seluruh pasukan dari camp militer untuk langsung mengincar Hu Yihou dan juga Tang Wutong. Yang di sana Hu Yihou dan Tang Wutong mereka berdua menggunakan fusi martial sword mereka, yaitu teknik ledakan jiwa. Yang ledakan tersebut seketika mampu melumpuhkan banyak para pasukan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di camp tersebut, yang bahkan sampai membuat pemimpin dari camp militer itu juga ikut terpukul. Tetapi setelahnya ia langsung bangkit kembali dan berniat untuk melakukan penyerangan kepada mereka berdua sambil menunggu para pasukan bantuan tiba dari wilayah camp militer Tenggara. Tetapi Hu Yihou dan juga Tang Wutong mereka berdua langsung bisa untuk mengalahkan pemimpin camp tersebut. Dan setelahnya juga para pasukan dari camp lainnya mereka menyadari penyerangan dari timnya Hu Yihou dan mereka pun dengan segera mengirimkan para pasukan bantuan untuk menyelamatkan camp tersebut. Dan sedangkan untuk Hu Yihou ia memimpin para pasukan dari artileri berat untuk segera melepaskan serangan meriam berat dari kejauhan. Yang para pasukan tersebut mereka melepaskan serangan sesuai arahan Hu Yihou, yang serangan itu pun seketika langsung melumpuhkan alat pengintaian udara dari Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di camp militer itu. Dan setelahnya para pasukan Hecha itu juga ikut dikerahkan untuk bisa mengambil harta jarahan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yang di sini membuat penyerangan mereka kepada camp militer tersebut berjalan dengan sangat lancar, dan juga mereka mengakui kepemimpinan dari Hu Yihou yang berkat kemampuan dari pengintaian spiritualnya benar-benar sangat menguntungkan sampai bisa mendapatkan kemenangan dengan sangat mudah. Dan tak lama kemudian para pasukan dari camp militer lainnya dari Kekaisaran Matahari Bulan mereka telah sampai di lokasi dari tempatnya Hu Yihou. Yang Hu Yihou menyadari hal tersebut, ia langsung memanggil seluruh para pasukannya untuk mundur dan lakukan evakuasi dengan kembali ke dalam dunia Necromancer serta melepaskan serangan terakhir dari meriam berat mereka. Yang setelahnya para pasukan bantuan dari militer Kekaisaran Matahari Bulan telah sampai di lokasi dari camp militer tersebut. Yang setelah mereka sampai mereka dibuat kaget karena mereka tidak melihat adanya pasukan dari pihak musuh, tetapi tiba-tiba saja adanya serangan terakhir dari peluru meriam berat Hu Yihou sebelumnya, yang serangan itu pun seketika langsung bisa menghancurkan para pasukan bantuan tersebut. Setelahnya mereka semua kembali ke dalam dunia Necromancer. Yang di sana pihak Hu Yihou merasa sangat senang karena mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dengan hanya mengeluarkan usaha kecil pada pertempuran sebelumnya. Jika mereka terus-terusan bisa menggunakan cara ini, maka mereka akan bisa mendapatkan harta jarahan semakin besar. Tetapi Hu Yihou tidak ingin terlalu percaya diri dengan rencana pertempuran besar karena mereka hanya menang pada mobilitas saja. Jika mobilitas mereka bisa dipotong oleh Kekaisaran Matahari Bulan, maka mereka akan bisa langsung kalah. Jadinya mereka harus sangat berhati-hati pada misi ini. Yang juga penyerangan yang telah dilakukan oleh kelompoknya Hu Yihou juga telah mereka lakukan di wilayah lainnya. Teman-temannya Hu Yihou sangat senang dengan atas kepemimpinannya Hu Yihou dan mereka memberikan dukungan besar kepada Hu Yihou. Apapun yang Hu Yihou perintahkan maka mereka akan melaksanakannya demi bisa memberikan pembelajaran kepada Kekaisaran Matahari Bulan. Selanjutnya mereka melanjutkan penyerangan di wilayah yang berbeda dan juga berada di wilayah pojokan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di wilayah bersalju. Yang penyerangan Hu Yihou dimulai dengan melakukan pengintaian kepada wilayah tersebut menggunakan penglihatan dari mata asurannya, yang pendeteksi tersebut tak disangka diketahui oleh pihak penjaga dari wilayah tersebut. Tetapi mereka sayangnya telah terlambat karena para pasukan Hu Yihou dikerahkan habis-habisan untuk melakukan penyerangan kepada pertahanan itu. Yang singkat cerita, kota tersebut pun telah mereka kuasai dan mereka telah mengambil seluruh jarahan di sana. Susansi kembali memuji keberhasilan mereka pada misi ini dan juga menganggap bahwasanya mereka telah menyetak sejarah pertempuran besar karena mereka bisa menguasai suatu kota dalam hitungannya sangat singkat. Yang bahkan juga berkat penyerangan sebelumnya
Sebelumnya, gudang penyediaan harta mereka sekarang sudah sangat penuh oleh harta jarahan mereka yang bahkan mereka sampai harus membentuk gudang baru lagi di dalam dunia necromancernya Hu Yuhou. Dan di sana pun teman-temannya Hu Yuhou bertanya kepada Hu Yuhou kemana lagi mereka akan melakukan penyerangan selanjutnya. Hu Yuhou pun menuju ke arah, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Yang pada penyerangan ini MVP besar pada tekniknya Hu Yuhou adalah pendiktasi pengintaian dan juga dunia necromancernya Hu Yuhou. Karena kedua gabungan teknik ini benar-benar sangat OP untuk bisa memenangkan pertempuran pada wilayah, karena teknik pengintaian untuk bisa mendeteksi kekuatan musuh dan juga pembuat rencana dalam pertempuran, serta dunia necromancer bisa membawa seluruh pasukan besar dari legium mereka. Dan bagaimana dengan cerita selanjutnya, kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 由他在这里庇护，请您将3支唐门魂导师团的执掌3军帅印。唐门魂导师团也只是一名8环魂斗